Ya, selamat siang saudara-saudara. Saya pakai jas bukan untuk tampil keren, tapi nggak sempat ganti baju. Jadi tadi saya khotbah di satu gereja dan langsung menuju ke sini. Jadi saya cuma lepas dasi dan tetap pakai jasnya. Setelah saya diminta untuk membawakan topik tentang harmony in diversity, ya, dan saya beberapa kali menyampaikan materi ini, beberapa kali itu dengan cara menunjukkan betul-betul perbedaan antara pria dan wanita. Nah, itu satu pendekatan yang baik, ya. Tetapi saya tahu itu bukan sesuatu hal yang baru. Saudara pasti sudah tahu perbedaan pria dan wanita, lalu bagaimana mengatasinya. Maka saya hari ini mencoba untuk memakai satu sedikit pendekatan yang baru untuk membahas topik ini, ya. Dan saya ingin untuk mengajak kita melihat. Saya akan memakai tayangan PowerPoint ya, karena materi-materinya saya sampaikan di sana, garis besarnya. Teks firman Tuhan yang saya ingin pakai untuk menjadi dasar, itu adalah Roma 12 ayat yang kedua. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Saya memberi perbandingan dengan satu terjemahan bahasa Inggris yang bunyinya adalah jangan kita itu menyesuaikan diri kita dengan pola dunia ini, ya, do not conform to the pattern of this world, tetapi biarlah kita ditransformasi melalui renewing of your mind. Ya, kalau Indonesia tadi itu menerjemahkan dengan pembaharuan budi. Nah, kadang-kadang kita itu nggak tahu apa sih dimaksudkan budi. Ternyata tuh bicara tentang pikiran, mind kita, ya. Jadi kita ini jangan ikut polanya dunia, tapi kita ini harus menunjukkan memang ada pembaharuan di dalam pikiran kita, sehingga kita ini dapat untuk menguji dan menyetujui apa yang merupakan kehendak Tuhan, yang baik, yang menyenangkan Dia dan yang sempurna. Jadi saudara, ayat ini saya pakai karena menjadi dasar untuk apa yang saya akan bahas hari ini. Saudara, kita ini hidup di tengah-tengah dunia yang kita tahulah menawarkan begitu banyak, bukan hanya godaan, cobaan, bukan hanya tantangan, tetapi juga begitu banyak pemikiran-pemikiran, kepercayaan-kepercayaan, ide-ide yang bisa sangat mempengaruhi hidup kita. Ya, seringkali orang mengatakan kita ini punya 3 musuh kan. Ya, diri kita sendiri, kemudian setan, dan satu lagi dunia. Dunia itu bicara tentang itu loh, godaan-godaan, tantangan-tantangan, termasuk juga kepercayaan-kepercayaan, ide-ide, hal-hal yang tanpa sadar itu mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kemudian itu juga mempengaruhi akan tingkah laku kita, termasuk dalam pernikahan. Begitu banyak konsep-konsep, pemikiran-pemikiran, ide-ide tentang apa itu marriage, apa itu pernikahan, yang datangnya dari dunia ini, yang kemudian tanpa sadar kita tuh ikut mengadopsinya dalam pikiran kita, dan itu kemudian mempengaruhi akan bagaimana kita menjalani pernikahan kita. Nah, ini jelas akan menimbulkan satu bahaya. Ya, maka saya akan pakai ayat ini menjadi satu dasar, supaya kita itu terus mengalami pembaharuan dalam pikiran ini. Banyak pikiran-pikiran yang nggak benar ini harus disingkirkan. Nah, saya tahu ini satu proses. Ya, ketika Paulus berkata berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, kata berubah di sana itu bukan cuma sekejap langsung berubah, tetapi itu satu perubahan yang pelan-pelan. Ya, sudah tahu kata metamorfosis. Ya, itu perubahan dari kepompong jadi kupu-kupu, ya, metamorfosis, satu proses yang panjang sekali. Jadi satu perubahan step by step, ya. Tapi ini perlu terjadi dan perlu ada di dalam diri kita. Mindset kita harus diubah, cara berpikir kita harus diubah. Saudara, kenapa? Karena itu mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, inilah pendekatan yang saya ingin pakai pada hari ini, ya. Supaya apa, saudara? Karena di sini diingatkan supaya kita ini bisa tahu manakah yang merupakan kehendak Tuhan, begitu loh. Jadi kita diperbaharui pikiran kita. Tujuannya supaya apa? Tahu apakah memang ini kehendak Tuhan atau bukan. Mana yang baik sih, mana yang tidak baik. Nah, ini tujuannya, ya. Nah, saudara, saya mulai dengan mengatakan begini. Fakta yang sering terjadi dalam pernikahan, ini saya kutip, satu orang berkata begini. Two nice people, 2 orang yang nice, baik,
yang sangat-sangat saling jatuh cinta berubah menjadi dua orang yang unhappy, yang merasa heran atau berpikir bahwa kita ini sudah melakukan kesalahan yang terbesar dalam hidup kita. Ya, jadi saya kutip orang ini berkata begini, fakta yang sering terjadi dalam pernikahan begini, ini dua orang yang baik sama-sama jatuh cinta, memasuki pernikahan dengan semangat yang menggebu-gebu untuk memasuki pernikahan itu. Tetapi kemudian ketika dalam pernikahan itu menjadi dua orang yang gak bahagia. Bukan hanya tidak bahagia, tetapi mereka juga berpikir, jangan-jangan kita ini sudah buat satu keputusan atau kesalahan yang terbesar dalam hidup kita ini. Atau dengan bahasa lain adalah, saya salah nih nikahi kamu. Setelah nikah kita dulu saling jatuh cinta, saling bahagia, sekarang dalam pernikahan kok menjadi two unhappy people. Dua orang yang unhappy ini. Apa saya ini salah nikahi kamu, kamu salah nikahi saya? Bahkan yang juga bisa terjadi adalah ini. Bukan hanya kita ini unhappy, tapi yang bisa terjadi adalah begini. Pernikahan bisa membuat kita membenci orang yang dulunya kita cintai. Apalagi kalau itu sudah sampai ke klimaks mau bercerai atau bahkan sudah bercerai. Ini orang yang katakanlah 20 tahun lalu saya sangat-sangat cintai. Waktu menjelang perceraian atau waktu bercerai itu menjadi orang yang sangat kita benci. Saudara, ini sesuatu fakta yang kita nggak bisa ingkari, bisa terjadi. Ya. Nah, ini kenyataan. Jadi dua kutipan yang saya baru sampaikan itu adalah dua fakta yang cukup umum sekali kita lihat terjadi di dalam banyak pernikahan, termasuk pernikahan-pernikahan orang Kristen. Nah, saudara, pertanyaannya kenapa itu bisa terjadi? Kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saudara, kalau saya boleh hari ini bicara cuma satu hal saja, saya akan bicara ini. Salah satu faktor kenapa itu bisa terjadi adalah adanya unrealistic expectation. Yaitu pengharapan-pengharapan kita yang sebenarnya nggak realistis mengenai pernikahan itu. Dan pengharapan atau ekspektasi kita itu bisa tidak realistis karena apa? Karena ini loh, ada pikiran-pikiran atau kepercayaan-kepercayaan yang salah tentang pernikahan, yang tanpa sadar itu tertanam kuat di dalam pikiran kita dan kemudian itu terwujud di dalam kita menjalani pernikahan. Ini faktor. Saya percaya banyak faktor yang lain. Tapi hari ini saya ingin hanya mengajak saudara merenungkan faktor ini terkait dengan topik kita hari ini. Saudara, apa sih itu faulty belief? Apa sih yang saya maksud dengan kepercayaan-kepercayaan yang salah itu? Saya definisikan seperti ini. Yang dimaksud dengan faulty beliefs itu adalah kepercayaan-kepercayaan atau permasalahan-permasalahan atau pemahaman-pemahaman tertentu tentang pernikahan yang sudah menjadi asumsi atau pandangan umum dan tampaknya benar, tapi sebenarnya tidak benar atau tidak sepenuhnya benar. Sehingga kalau tetap dipegang, diyakini, dan diaplikasikan dalam praktek, maka bisa merusak pernikahan itu sendiri. Dan yang saya maksud dengan faulty belief. Kepercayaan-kepercayaan menurut ukuran umum, pandangan umum, ini benar. Tapi kalau dilihat dari terang perspektif firman Tuhan, ini nggak benar atau separuh benar. Maka kalau tetap dipegang, sudah jelas sangat berbahaya kan. Kita aplikasikan dalam pernikahan kita, ya pasti merusak pernikahan itu. Saya ambil contoh. Saya kasih satu contoh. Yang topik yang lebih besar aja dulu ya. Sebelum masuk ke topik kita hari ini. Saudara, contoh faulty belief, kepercayaan yang salah adalah seperti ini contohnya. Jika pernikahan kami membutuhkan kerja keras, hard work, kami tentunya tidak cocok satu dengan yang lain. Saudara, perhatikan keadaan ini.
ketika pernikahan itu menjadi tidak mudah atau tidak lancar, banyak pasangan mulai berpikir mereka itu nggak cocok satu dengan yang lain. Karena mereka berpikir begini, jikalau cocok, tentu tidak harus kerja keras dan mengalami kesulitan di dalam menjalani kehidupan pernikahan. Saudara, kalau kita lihat fakta perceraian banyak terjadi saat ini adalah karena kepercayaan ini. Kami berat menjalani pernikahan ini. Daripada terus menerus berat, cerai aja. Daripada terus menerus berat, give up aja deh, berhenti aja nih. Ini loh faulty belief, dan kita lihat terjadi di masyarakat sekitar kita. Kalau misalnya saya kaitkan dengan topik kita hari ini, orang ini akan berkata begini, perbedaan kami terlalu besar, gak bisa direkonsiliasi. Kalau diteruskan hancur pernikahan ini, mending stop dulu sekarang. Nah ini loh. Nah saudara, kalau orang berpegang, saya ambil contoh, saya tidak membahas contoh ini secara mendalam ya. Saudara, kalau orang berpegang kepada faulty belief ini, bayangkan beberapa akibat yang mungkin terjadi. Dia menganggap salah menikah, sehingga terus hidup dalam penyesalan. Menganggap bahwa perbedaan-perbedaan yang ada nggak mungkin dah bisa direkonsiliasikan. Dan pada akhirnya juga bisa menganggap nggak ada harapan untuk pernikahan yang memang di jalan ini sulit, berat nih. Nah saudara, faulty belief ini harus dilawan dengan kebenaran tentang pernikahan yang diajarkan menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu poin saya. Jadi kalau secara cepat saja ya saudara, misalnya begini. Saudara, beberapa kebenaran yang harus kita pahami adalah begini. Alkitab memang menunjukkan yang namanya marriage is a hard work. Gitu loh. Alkitab nggak pernah tutup mata seolah-olah membohongi kita dengan mengatakan pernikahan itu indah, pernikahan itu wonderful, nggak perlu kerja keras. Enggak. Marriage is hard work. Sangat membutuhkan kerja keras. Paulus pernah berkata di 1 Korintus 7 ayat 28. Orang yang menikah harus sadar kalian akan menghadapi kesusahan badani. Itu terjemahan Indonesia. Kalau terjemahan bahasa Inggris lebih jelas sekali. Kalian akan menghadapi trouble. Itu Paulus ngomong terang-terangan. Kalau kalian gak menikah mungkin lebih baik, sampai dia ngomong begitu. Tapi bukan berarti Paulus tidak setuju pernikahan. Tapi dia mengatakan kalian akan face many trouble in this life kalau menikah. Saudara, kenapa membutuhkan kerja keras? Paling tidak menurut saya ada dua alasan. Pertama, kita menjalani kehidupan pernikahan kita di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan dunia yang sudah jatuh dalam dosa memberikan pengaruh untuk pernikahan kita. Begitu banyak yang tadi saya sebutkan faulty belief, kepercayaan-kepercayaan yang dari dunia tentang pernikahan yang menyusup masuk dalam pikiran kita. Dan kita itu percayai dan bahkan kita hidupi. Yang kedua, dua orang yang menikah adalah dua orang berdosa, bukan dua orang sempurna. Maka ketika dua orang berdosa disatukan dalam pernikahan yang kudus, pernikahan itu tidak pernah menjadi sempurna. Maka terjadi konflik, terjadi pertengkaran, terjadi keegoisan, masalah. Saudara, itu hal-hal yang ya harusnya kita tuh sadar, ya itulah pernikahan. Atau dengan bahasa lain ada orang berkata begini, gak ada pasangan yang compatible. Kita berasal dari latar belakang berbeda. Saya dengan istri saya dua sifat yang berbeda kami ini. Kalau orang mengatakan compatible, no, kita tidak compatible. Jadi pasti ada problem dalam pernikahan. Pasangan kita atau diri kita bisa tidak sensitif, bisa saling melukai, terjadi miskomunikasi, misunderstanding. Kita nggak bisa memenuhi keinginan pasangan kita dan sebagainya. Dan itulah memang pernikahan. Tapi saya nggak berhenti sampai di sini. Ya. Kebenaran yang lain yang harus kita pahami adalah hard work harus dilihat secara positif. Kenapa kita tuh selalu melihat kerja keras itu sebagai hal yang negatif sih? Seolah-olah saya harusnya kerja keras, seharusnya pernikahan ini manis semuanya. Padahal kenyataannya saudara, kita ini orang berdosa yang gak mungkin bisa 100% selalu manis menjalani pernikahan itu. Jadi hard work harus dilihat juga secara positif. Dalam arti apa? Menunjukkan kepada kita bahwa memang ada bagian-bagian dalam kehidupan pernikahan ini, baik diri saya maupun diri pasangan saya, yang memang harus improve menjadi lebih baik untuk menjadi orang yang lebih baik, sehingga pernikahan itu menjadi lebih baik.
Kalau ada pasangan kita yang berani mengkritik kita, bukan mengkritik menjatuhkan, tapi memang mengkritik menunjukkan itu loh kelemahan kita. Kenapa kita marah? Bukankah kita bersyukur kalau ada orang berani mengkritik? Asal kritikannya betul-betul kritikan yang benar ya. Ngomongin kita ini loh. Kamu ini orang yang kok sangat emosional ya. Janganlah. Setelah memang betul respon instan kita umumnya itu adalah marah kalau dikritik. Tetapi kalau kita coba melihat dari sisi positif, Tuhan mungkin pakai loh pasangan kita untuk menunjukkan ini loh kelemahanmu. Ayolah berubah. Nah ini loh. Ya, jadi saudara, hard work itu ternyata bisa dilihat secara positif. Jangan selalu hard work itu dilihat sebagai satu yang negatif lalu pokoknya cerai deh. Saudara jangan lupa, orang yang bercerai dan kemudian memulai pernikahan yang baru, dia tidak boleh lupa bahwa dia membawa cacat-cacat sebelumnya yang belum dibereskan masuk dalam pernikahan yang baru. Itu terjadi. Dia berpikir kalau saya temukan pasangan yang baru, keadaan akan lebih baik. Tapi dia lupa bahwa dia masih membawa cacat-cacatnya dia yang dia belum bereskan. Pernikahan yang berat di sebelumnya cuma dibereskan dengan apa? Cerai. Tapi dia nggak pernah mengkoreksi diri, memeriksa diri dan berubah. Lalu sifat ini kebawa ke pernikahan yang baru. Maka tidak sedikit orang-orang yang menikah dalam pernikahan yang baru itu juga timbul banyak masalah. Ada satu orang berkata begini, Anda dapat mengenali pernikahan yang baik dari ekspresi mata kedua pasangan yang bersangkutan seperti mata para pelaut yang telah sama-sama berjuang melawan cuaca buruk. Itu kalimatnya bagus sekali. Apa itu pernikahan yang baik? Lihat ekspresi mata kedua pasangan itu. Seperti pelaut yang telah sama-sama berjuang melawan cuaca buruk. Tahun ini saya dengan istri sudah 31 tahun menikah. 5 tahun pertama berat. Apalagi waktu itu kami pindah ke Amerika Serikat karena saya studi lanjut di sana. Anak lahir di sana. Saya harus selesaikan studi doktoral saya. Wah, itu sangat mempengaruhi banyak kehidupan pernikahan kami. Yang saya tidak antisipasi waktu berangkat ke Amerika. Berat. Kalau kami waktu itu dua-dua menuruti keinginan daging kami, mungkin kami akan bercerai. Ya, istri sempat sudah mengatakan saya mau pulang. Saya nggak tahan hidup dengan kamu. Ya, tapi bersyukur melewati semua itu ya, kami sudah 31 tahun. Ya, meskipun sekarang itu empty nest di rumah, ya anak-anak sudah di luar negeri dan tidak lagi tinggal bersama kami. Tapi kami itu memiliki satu kehidupan pernikahan yang sangat-sangat wonderful. Saya berani katakan. Saya sangat menikmati sekali hidup pernikahan saya dengan pasangan saya sekarang ini. Kami growing together. Kami itu bertumbuh bersama. Begitu. Saudara, kenapa? Karena melihat ini loh. Ternyata Tuhan pakai dia membentuk saya dipakai untuk membentuk dia. Kami gak compatible. Jujur sifat kami itu banyak perbedaannya. Tapi Tuhan bentuk kami berdua melalui satu dengan yang lain nih. Maka melihat hard work itu dari perspektif positif. Maka bertahan dan sekarang bisa menikmati pernikahan itu. Dan satu lagi yang saya ingin katakan berkaitan dengan contoh ini adalah begini. Saudara, kita gak boleh lupa. Sebagai orang percaya, pernikahan kita dijalani bukan hanya berdua, suami dan istri. Kita punya Allah yang ada di dalam pernikahan itu. Gitu loh. Kalau kita memahami ini, saudara, kita itu tidak akan menjadi orang yang mudah putus asa. Pernikahan sungguh membutuhkan campur tangan pertolongan anugerah Tuhan. Dan berita baiknya, pertolongan itu tersedia. Anugerah itu tersedia. Mazmur 127 mengingatkan kita, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi di dalam setiap usaha kehidupan, kita butuh pertolongan dari Tuhan, termasuk pernikahan kita. Setelah kalau kita menghidupi kebenaran ini, maka saya berani mengatakan begini, selalu ada harapan untuk setiap pernikahan orang percaya, termasuk pernikahan yang mungkin berada dalam sisi yang sangat kritis sekali. Why? Because God is in the middle of your circumstances. Tuhan itu ada di tengah-tengah keadaan ini.
Oke, itu contoh. Hari ini saya masuk ke tentang Harmony in Diversity. Saudara pernah tahu ada buku yang judulnya ini, Perbedaan Laki Perempuan. Men are from Mars, women are from Venus. Ya, itu dua planet beda. Sudah baca buku itu, sudah terjemahkan oleh Gramedia. Sudah tahu perbedaan laki-laki perempuan dan dalam pernikahan itu bagaimana ya. Saya juga pernah membahas topik ini. Jadi fakta pria wanita berbeda, saya percaya nggak mengejutkan kita. Alkitab mencatat Allah itu menciptakan laki-laki dan perempuan, ya. Jadi Allah menciptakan Adam and Eve, bukan Adam and Steve. Ya, selalu ingat itu. Jadi laki-laki dan perempuan memang berbeda. Dan dunia pun mengakui perbedaan itu kan. Buku ini bukan buku Kristen, ya. Ini buku yang sudah sangat populer sekali mau menunjukkan ini loh memang beda. Orang-orang dunia juga tahu namanya laki dan perempuan beda. Beda di dalam mengungkapkan kasih sayang, berbeda di dalam misalnya tanda kutip kebutuhan seksual, begitu loh. Nah ini perbedaan-perbedaan ini saya percaya dunia itu sudah tahu. Ya. Nah orang berkata begini, ya kalau meskipun hidup di dua dunia atau dua planet yang berbeda, ada orang sering berkata begini, opposite attract. Ya. Berlawanan itu sesuatu yang menarik. Gitu loh. Kalau kita monoton sama nggak menarik. Ya hal yang berlawanan, pribadi yang berlawanan itu attract, menarik gitu loh. Sering orang berkata begitu, opposites attract. Dan betul, sering memang seperti itu. Tetapi, nah ini saya kutip satu orang berkata begini. Saya harap bisa dibaca ya. Dia mengatakan begini, perbedaan-perbedaan yang tampaknya atraktif ketika pasangan itu sedang pacaran atau dinikmati waktu tahun-tahun, beberapa tahun pertama dari pernikahan itu, bisa menjadi destruktif jikalau mereka tidak betul-betul merangkul, menerima dan juga properly manage begitu loh. Jadi bagaimana kita mengelola pernikahan kita itu dengan benar. Bagaimana perbedaan-perbedaan ini diterima tetapi juga di manage dengan baik. Jadi opposites attract ya. Hal yang berlawanan itu menarik nih. Tetapi ingat perbedaan itu kelihatannya atraktif. Waktu kita pacaran, wah perbedaan itu bagi kita oke lah. Ya kita udah sangat jatuh cinta sehingga keburu cepat-cepat mau nikah. Jalani tahun-tahun pertama masih kelihatan atraktif. Tetapi lama-kelamaan itu bisa menjadi destruktif. Kalau apa? Kalau perbedaan-perbedaan itu tidak diterima, dirangkul, dan tidak dimanage dengan baik. Nah saudara, dari inilah saya ingin mengajak saudara hari ini merenungkan 2 poin. Ya. 2 poin yang kembali pada apa yang tadi saya katakan, saya sebut sebagai faulty belief. Kepercayaan yang keliru, yang salah. Mari kita belajar 2 ini. Pertama, pasanganku seharusnya menerimaku sebagaimana apa adanya aku. Ini faulty belief. My spouse should accept me just the way I am. Pasanganku seharusnya menerimaku sebagaimana apa adanya aku. Sudah tolong pikirkan ini. Apakah ini benar? Setelah di dalam pernikahan, banyak saya sebut peperangan, terjadi antara suami dan istri. Salah satu yang terbesar itu berkaitan dengan hal perubahan yang diharapkan oleh setiap kita kepada pasangan kita untuk bisa terwujud. Kita harapin nih. Nah, sering kali yang tidak fairnya begini saudara. Kita mengharapkan pasangan kita berubah, tapi kita sendiri tidak mau berubah. Itu yang paling sering terjadi. Setelah waktu kita bertengkar kan, kita tuh bisa lebih menyalahkan pasangan kita. Kamu yang seperti itu. Kamu dari dulu, dari awal pernikahan sudah seperti ini. Jadi seolah-olah begini saudara, dalam peperangan itu selalu konsentrasi kita adalah dia yang salah, dia yang salah, dia yang salah. Tapi kita nggak pernah periksa bagian mana dari diri kita yang salah dan ikut berkontribusi terhadap pertengkaran atau peperangan itu. Nah yang sering kali terjadi begini.
Pada waktu kita yang dituntut untuk berubah, kita memberikan pembelaan diri begini. Aku memang dari dulu seperti ini. Dan gak bisa berbuat apa-apa untuk mengubahnya. Jika engkau benar-benar mencintaiku, engkau harusnya menerima aku apa adanya dan tidak berusaha mengubah aku. Saudara, bayangkan kalau orang dalam pernikahan punya sikap seperti ini, begitu loh. Ya aku memang seperti ini dari dulu. Aku pun juga gak bisa mengubah diriku. Kalau engkau benar-benar cinta aku dan harusnya terima aku apa adanya dan tidak berusaha mengubah aku. Inilah yang tidak fairnya kita. Kita tuntut pasangan kita berubah, pada waktu kita dituntut untuk berubah, kita memberikan satu pembelaan diri. Maka beberapa akibat dari faulty belief ini jelas sekali. Saya tunjukkan di sini secara cepat. Akibatnya apa, saudara? Kalau kepercayaan yang salah ini mengontrol hidup kita. Tadi itu satu, pembelaan diri. Sikap defensif kita itu sangat tinggi sekali. Mau tunjukkan apa? Tunjukkan saya yang benar, kamu yang salah. Marah pada pasangan. Kok nuntut terus aku berubah? Menganggap pasangan kita yang salah dan berlebihan dalam memberikan masukan. Dan kalau itu diteruskan, saudara, hubungan jadi jauh, penuh ketegangan, kefrustrasian. Dan bisa sampai pada puncaknya, pasangan yang tidak mau berubah ini berkata, if you do not like the way I am, feel free to leave. Kalau engkau gak suka memang dengan siapa aku dan bagaimana aku ini, silakan bebas untuk kau tinggalkan aku. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan nih, kalau mentalitas seperti ini masuk di dalam pergumulan kita tentang diversity, ya memang laki perempuan beda, banyak hal kita beda, gitu loh. Tapi yang nggak fairnya tadi saya katakan begitu, kita tuntut pasangan kita berubah. Tapi waktu pasangan kita menuntut kita berubah, kita nggak mau berubah. Kita membela diri, kita marah, kita anggap dia yang salah dan dia harus berubah. Ya, saudara, kalau saya coba untuk memberikan respon, saya sebut respon terhadap faulty belief ini. Saudara, saya ingin berikan beberapa respon seperti ini. Respon pertama, kalau saya boleh kutip ayat di dalam kitab Amsal itu berkata begini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, memang kita ini harus menerima pasangan kita apa adanya. Ya, be gracious, kita tidak menghakimi, kita tidak menghakimi pasangan kita mengenai kekurangan dan cacat mereka. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh berbicara tentang kebenaran dalam kasih ketika kita melihat seseorang sedang menuju arah yang tidak sehat dan destruktif, melakukan yang salah. Dalam pernikahan tidak berlaku prinsip ini. Perhatikan, dalam pernikahan tidak berlaku prinsip ini. I do my thing and you do your thing. Saudara, kalau orang menjalani hidup pernikahan seperti ini, hancur pernikahannya. Kalau orang Kristen masuk dalam pernikahan selalu mengatakan begini, I do my thing and you do your thing. Aku lakukan pekerjaanku, bagianku, engkau lakukan bagianmu. Kita nggak perlu saling berinteraksi, nggak perlu saling menegur, nggak perlu saling mengingatkan, nggak perlu untuk saling memberikan kritikan atau teguran untuk kita ini bisa berubah. Jadi ini prinsip ini bagi saya penting, saudara. Teguran yang nyata dari pasangan kita, selama kita tahu dia berikan dengan motivasi yang baik, itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Orang yang mengatakan mengasihi kita tapi nggak pernah menegur kita. Saya tuh banyak sekali dapat teguran dari istri justru. Sering kali jujur, saudara, waktu ditegur itu defense saya, pembelaan diri itu naik. Tapi Tuhan ajar saya banyak untuk seringkali waktu dia tegur, saya tuh masuk kamar dan berdiam dan coba merenungkan. Begitu loh. Kenapa dia ngomong seperti itu sih? Ya. Respon kedua saya adalah begini. Prinsip besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau kita masuk dalam pernikahan, tadi saya pakai istilah hard work gitu loh. Pekerjaan keras, kerja keras. Kan aspeknya banyak. Termasuk menghadapi perbedaan. Itu kerja keras kita menyesuaikan. Tetapi mari kita melihat prinsip yang Tuhan ajarkan, besi menajamkan besi. Kalau kita bisa pakai prinsip ini untuk gereja, ya kan? Oh nggak apa-apa, kita bergaul melayani bersama dengan orang yang berbeda dengan kita.
Kenapa? Kita saling dibentuk besi menajam ke besi. Pertanyaan saya, kenapa kita nggak berani terapkan untuk pernikahan kita? Itu pertanyaannya. Setelah Allah itu bisa memakai pasangan kita untuk mengingatkan kita mengenai sisi-sisi gelap, sisi-sisi salah kita, dan ingin untuk membawa perubahan di dalam diri kita nih. Yang ketiga, respon ketiga saya, kita memang perlu berubah. Dengan tujuan untuk menguatkan pernikahan kita. Kita tidak memasuki pernikahan dalam keadaan oke. Sehingga kita tetap puas dengan siapa kita. Ada orang berkata begini, when something about who we are hinders intimacy, it's best to change. Kalau ada sesuatu tentang siapa kita, menghalangi keintiman kita dengan pasangan kita, memang yang terbaik adalah berubah. Itulah. Artinya begini, saudara, kalau kita jujur mengevaluasi pernikahan kita, kita sadar, ini adalah satu masalah yang membuat saya itu nggak bisa intim dengan pasangan saya. Nah kita tahu nih, sesuatu itu, something itu. Maka orang ini mengatakan apa? It's best to change. Gitu loh. Tuntutannya di sana kan. Kalau engkau nggak mau berubah, ya nggak akan berubah pernikahan ini. Sekali lagi, marriage is hard work. Nah ini loh, tanamkan kebenaran-kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan ini di dalam diri kita, pernikahan kita. Sehingga meskipun memang berat, ya tapi itulah pernikahan. Ada satu buku yang mungkin sudah beberapa kali saya pernah sharingkan pada saudara ya. Buku pernikahan yang baik menurut saya, itu satu yang ditulis oleh Gary Thomas, judulnya Pernikahan Kudus, Sacred Marriage. Saudara, kenapa saya katakan buku itu bagi saya membuka wawasan untuk saya? Karena dia mengatakan begini, intinya begini, saudara mungkin sudah pernah baca atau mungkin pernah membahasnya. Intinya begini, Tuhan itu menciptakan pernikahan, memasukkan kita dalam pernikahan. Utamanya bukan supaya kita bahagia, tapi supaya kita jadi lebih kudus. Itu poin dia dalam buku itu. Tuhan tuh merancang pernikahan bukan untuk kebahagiaan, tetapi untuk kekudusan hidup kita. Maka di dalam buku itu dia bukain nih. Tuhan itu pakai pasangan kita sebagai alat untuk menguduskan kita nih. Membuat kita berubah makin menyerupai Kristus. Siapa nih yang menolong, yang mendukung kita? Pasangan ini loh. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja. Bicara dengan gembala dari gereja itu, dia masih muda. Maka dia meminta saya beberapa nasihat lah. Gimana Pak, saya sebagai seorang pemimpin gereja, gembala, masih muda, apa-apa aja yang saya harus ketahui dan selalu diingatkan. Saya berikan banyak nasihat. Kemudian saya ingatkan satu. You gak boleh lupa. Yaitu apa? Relasimu dengan istri. Saya katakan, kalau kamu tidak punya relasi yang baik dengan istri, kamu sebagai seorang gembala berjuang sendiri, susah sendiri, jungkir balik, stres. Sampai rumah pun gak ada orang yang kamu bisa ajak ngomong dan berdoa bersama. Saya ngomong celaka ya kamu. Dia kaget. Dia katakan betul deh. Saya katakan baik gereja besar, gereja kecil. Kalau kita dipercayakan jadi pemimpin, apakah gembala, apakah ketua atau apapun. Wah, tekanan tuh kan kita tahu luar biasa. Karena kita tuh gak bisa ngomong dengan orang. Lalu sampai rumah pun gak bisa ngomong dengan pasangan kita. Gitu. Jadi saya katakan pada teman saya ini, orang ini, gembala yang masih muda ini. Dia katakan bagaimanapun istrimu, pasanganmu adalah your best friend. Yang mendukung kau. Dia bisa memberikan pendapat yang mungkin memang sedikit menyakiti engkau. Tapi dia tahu dia ngomong kebenaran. Karena dia yang tahu, paling tahu siapa kita. Waktu kita cerita masalah mungkin dia ngelihat dari sisi tertentu dan menunjukkan kita ini ada salahnya. Dan istri mengingatkan kita. Itu saya katakan pada gembala ini. Saya katakan kamu gak bisa jadi seorang gembala. Sibuk melayani tapi relasimu dengan istri parah. Kenapa? You need the best supporter. Engkau perlu seorang pendukung yang the best. And that's your wife. Saudara, yang kedua.
Faulty belief yang kedua dalam kaitan dengan diversity, keragaman kita yang memang berbeda satu dengan lain. Jadi tadi kita melihat itu ya. Ini sangat sering saya dengar. You must meet each other needs. Kalian harus saling memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Kita ini berbeda kan? Nah, supaya tidak terjadi konflik pertengkaran, ya ayo kita penuhi kebutuhan-kebutuhan pasangan kita. Saudara, tidak sedikit orang masuk pernikahan itu dengan impian begini. Ya. Dia bisa menemukan Mr. Right atau Mrs. Right. Ya, ini pasanganku yang paling benar, yang bisa memenuhi semua kebutuhanku. Tapi ketika pernikahan dijalani mulai banyak kekecewaan, kepahitan, pertengkaran karena banyak ekspektasi tidak terpenuhi. Sang istri bisa berkata, you are not meeting my needs. Engkau gak memenuhi kebutuhanku. Sang suami berkata begini, kenapa sih selalu tentang kebutuhanmu, keinginanmu? Bagaimana dengan aku? Perhatikan di dalam diversity keberbedaan, timbul saling menuntut seperti itu. Bagaimana? Saudara, ada beberapa buku yang saya kategorikan buku bagus. Saya nggak mengatakan buku-buku ini kurang bagus. Saya pernah mengupas dua-duanya. Satu buku judulnya His Need, Her Needs, itu bagus. Memang kebutuhan laki perempuan beda. Kemudian 5 bahasa kasih, ya kan? Sudah mungkin juga pernah tahu, bahasa kasih laki perempuan itu beda. Itu memang diversity, perbedaan ini loh. Buku-buku ini bagus, membuka wawasan kita untuk mengenai perbedaan. Tetapi ada satu ketakutan saya, orang membaca buku ini. Yaitu apa? Ketakutannya begini. Setelah selesai baca buku ini, lalu ngomong sama pasangannya, aku punya kebutuhan ini loh berdasarkan buku ini. Kok kamu gak memenuhi kebutuhanku? Itu ketakutan saya. 5 bahasa kasih. Langsung ngomong ke pasangannya, bahasa kasihku hadiah loh. Kok gak pernah dikasih hadiah? Ketakutan saya di sana nih. Padahal buku-buku ini bagus. Saya pernah mengupas buku His Need, Her Needs itu secara mendetil dalam. 5 kebutuhan laki-laki, 5 kebutuhan wanita. Itu butuh sesi yang panjang. Untuk tunjukkan ada benernya memang itulah perbedaan laki dan perempuan. Tetapi itu loh yang saya khawatirkan dari buku-buku ini ataupun ceramah-ceramah yang tentang kebutuhan laki, kebutuhan perempuan yang berbeda dan harus bisa saling memenuhi. Saudara, saya takutnya begini. Pemahaman mengenai meeting each other needs itu bisa membawa pada selfishness. Sebab begini saudara, pemahaman ini berdasarkan keyakinan begini. Saudara sering dengar istilah ini dalam bahasa Inggris. Kalau engkau garuk punggungku, aku garuk punggungmu. Artinya gini, kalau engkau berikan pada orang apa yang menjadikan dia memang perlu diberikan, dia kembali akan membalas pada kamu. Sebenarnya prinsip dunia. Engkau berbuat baik pada orang, orang akan berbuat baik kepadamu. Engkau garuk punggungnya, dia garuk punggungmu. Nah, saudara, saya khawatirnya pemahaman seperti ini masuk menyusup dalam pernikahan. Tuntutannya begini, penuhi kebutuhanku, aku penuhi kebutuhanmu. Jadi akhirnya kita memenuhi kebutuhan pasangan kita dengan berharap apa? Dia penuhi kebutuhanku. Tapi bisa terjadi apa? Saudara, kita ini bisa memenuhi kebutuhan pasangan kita, dia nggak membalas. Atau sebaliknya, pasangan kita memenuhi kebutuhan kita, kita nggak membalas. Yang saya khawatirkan itu bisa timbul selfishness ini loh. Saya garuk punggungmu, kamu garuk punggungku. Gary Chapman jujur ya berkata begini dalam bukunya itu. Ada emotional love tank, itu seperti satu tangki kasih emosional dalam diri suami istri yang harus terisi. Kalau tidak terisi, akan timbul berbagai sikap dan tingkah laku yang tidak baik. Satu pihak saya setuju, tapi pihak yang lain saya itu takut ada bahaya dengan pandangan ini. Seolah-olah saya akan bisa berkata begini, pasanganku gak memenuhi kebutuhanku, pasanganku tidak mengisi tangki cinta emosionalku sampai penuh, maka aku tidak bahagia. Dan kalau aku tidak bahagia, ngapain diterusin pernikahan ini? Saudara, tanpa sadar banyak pasangan menerima kebohongan ini, faulty belief ini. Mengatakan begini, saya punya kebutuhan yang normal kan, yang memang harus dipenuhi dalam pernikahan. Jikalau relasi ini berfungsi dengan benar, kebutuhan itu dipenuhi,
Dan aku pasti merasa bahagia, merasa utuh. Saya khawatir nih loh. Kita ini bisa ditanamkan selfishness ini dengan pakai bahasa meeting my needs, meeting your need. Penuhi kebutuhanku, penuhi kebutuhanmu. Maka beberapa akibatnya begini kalau saya lihat. Menyalahkan pasangan sebagai penyebab ketidakbahagiaan. Ya kenapa? Tangkiku nggak dipenuhi. Maka aku nggak pernah happy. Berkembang pada sikap ini. Jikalau pasanganku tidak memenuhi kebutuhanku, ngapain aku memenuhi kebutuhannya? Dan akhirnya bisa jatuh pada pembenaran tindakan yang salah. Karena pasanganku tidak memenuhi kebutuhanku, aku cari orang lain untuk memenuhi kebutuhanku. Dan itu perselingkuhan. Di dalam buku His Need, Her Needs itu, salah satu kebutuhan laki-laki itu tentang seks. Kalau laki-laki egois datang pada istrinya, aku punya kebutuhan seksual yang seperti ini. Dan kau harus penuhi. Saudara, kalau terjadi istrinya nggak bisa memenuhi sebagaimana yang dia mau, yang suaminya mau. Suaminya akan bisa punya alasan, saya kan punya kebutuhan ini. Nggak terpenuhi di rumah. Ya saya carilah pelacur. Atau saya carilah wanita yang bisa memenuhi kebutuhan seksualku. Nah ini loh. Sekali lagi saudara, saya tidak mengatakan buku-buku tadi itu jelek, enggak. Saya pernah membedahnya dengan kritis dan banyak pelajaran baik, tapi saya sering kali ingatkan hati-hati. Kenapa? Karena keegoisan kita itu loh. Kita tuntut pasangan kita memenuhi, atau kita itu cuma negosiasi. Saya penuhi kamu, kamu penuhi aku ya. Dan pada waktu kita tidak dipenuhi, kita sering kali menjadi kecewa. Ada beberapa respon saya. Ya. Respon pertama saya adalah begini. Realitas dalam hubungan apapun adalah tidak ada seorang pun yang dapat menjadi pemenuh kebutuhan yang sempurna bagi orang lain. Ini harus kita sadari. Gak ada siapapun, termasuk pasangan yang kita anggap the best, orang yang terbaik bisa memenuhi semua kebutuhan kita dengan sempurna. Memang betul kita perlu untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Ya, berusahalah. Saya tahu kebutuhan istri saya tahu kebutuhan saya, kita berusaha untuk saling memenuhi. Nggak salah sih memenuhi kebutuhan itu. Tetapi selalu ingat tidak seorang pun jadi pemenuh kebutuhan yang sempurna. Saya lanjut ke respon kedua saya. Allah adalah satu-satunya yang bisa memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Selalu ingat saudara, hanya Allah yang bisa menolong kita. Karena dia tidak pernah merendahkan melukai kita. Kita bisa minta kepada Allah untuk memenuhi kebutuhan kita melalui pasangan kita. Yang ketiga, respon yang ketiga yang saya ingin katakan adalah begini. You are made whole in Christ. Setelah iman pada Kristus itu telah menebus kita dan complete us nih. Sebenarnya kita nggak membutuhkan orang lain untuk memenuhi kita. Untuk kita bisa bahagia dan menjadi sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena di dalam Kristus sudah tersedia nih. Di dalam Dia kita ini bisa happy. Di dalam Dia kita ini bisa puas. Respon yang keempat, bedakan antara needs and desire atau wants. Setelah dalam kaitan dengan relasi, kebanyakan apa yang kita anggap needs, kebutuhan, sesungguhnya cuma desire. Bukan kebutuhan yang sepertinya ini mengancam kehidupan ini. Misalnya di dalam buku His Need, Her Need itu dikatakan begini. Wanita itu paling suka ekspresi kasih sayang, affection, misalnya dalam bentuk sentuhan, pegangan tangan. Bukan selalu konotasi ke seks, tetapi ada bentuk perhatian. Waktu mau pergi kerja mungkin dicium pipi istrinya. Waktu jalan ke mall itu digandeng. Istri saya jujur ngomong sama saya. Saya itu paling senang sekali ketika jalan di mall kamu gandeng. Saya tahu ada kebutuhan itu dia. Ya, saya coba penuhi. Begitu loh. Saya coba penuhi untuk menggandeng dia. Saya tahu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu. Begitu loh. Tetapi ingat saudara, itu kebutuhan kan bukan mengancam kehidupan. Seolah-olah kalau saya nggak digandeng suami saya mati nih. Enggak loh. Sehingga yang seperti tadi saya katakan, kalau sampai akhirnya pasangan kita tidak memenuhi kebutuhan itu, apakah kemudian jalan keluarnya cerai? Atau kita cari orang ketiga untuk memenuhi? Itu loh poinnya.
Jadi needs dan desire ini harus dibedakan. Respons yang kelima, jangan sampai needs desire jadi idols, jadi berhala. Kalau enggak memenuhi, mati deh aku. Seolah-olah ini segala-galanya, pemuas kehidupan. Dan kita pakai selubung itu needs nih. Hati-hati. Respon keenam, saya belajar begini, saudara. Kita belajar dari sikap Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan tetap melayani. Dia contoh model yang sempurna, apa artinya mengasihi, memberikan lebih banyak daripada yang kita terima. Maka teladan ini ayo kita terapkan dalam kehidupan pernikahan. Saya tidak mengatakan memenuhi kebutuhan pasangan itu salah, itu bukan poin saya. Tapi jangan kita memenuhi kebutuhan pasangan kita dengan tujuan supaya dia penuhi kebutuhanku. Yang tadi saya katakan, kita ini bisa sudah berjuang memenuhi kebutuhan pasangan kita, nggak ada respon balik dari dia. Di tengah-tengah situasi seperti ini, apakah mindset seperti Kristus kita berlakukan? Saya melayani dia, bukan menuntut dia melayani saya. Saya percaya dalam mindset yang bagus nih akan menolong kita, dan saya percaya itu akan mendatangkan banyak hal yang baik dalam pernikahan kita. Dan respon yang ketujuh, saya cuma secara umum akan berkata begini. Saudara, bukankah setiap kita sebagai orang dewasa bertanggung jawab penuh untuk diri kita sendiri? Self-care. Ya, kita taking care our responsibility. Ya kan? Saya harus sehat di aspek physical, mental, emotional, spiritual. Kenapa kok saya seperti harus tergantung terus pada orang lain, apalagi pasangan saya, untuk menjadikan saya sehat secara emosional? Saudara, poin-poin ini, prinsip-prinsip yang coba saya gali dari kebenaran firman Tuhan untuk meresponi ini loh. Ya, menolong kita untuk di tengah keperbedaan, kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Oke, kita tahu. Tapi jangan kemudian kita jadikan itu seperti berhala. Kalau kau nggak bisa memenuhi kebutuhanku, berarti ini akhir dari pernikahan kita. Maka saya ingin untuk mengakhiri saudara sharing saya dengan mengutip satu orang berkata begini sebagai penutup. Apa itu happiness? Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukan ditemukan dengan having everything we think we want. Memiliki segala sesuatu yang kita pikir kita inginkan. Tetapi kebahagiaan adalah choosing to be satisfied. Memilih untuk puas dengan apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Itu happiness. Saudara, kalau kita bisa memiliki kepuasan seperti itu dengan pasangan kita di tengah segala kelemahan, keperbedaannya dia dengan saya, kekurangannya. Tapi kita bisa puas bahwa ini adalah orang yang memang Tuhan sediakan untuk saya bersama-sama. Dan kami bertumbuh, growing together, saling seperti besi menajamkan besi, saling bertumbuh bersama. Saya percaya saudara, itulah inti dari happiness itu. Ya, oke, saya sampai di sini. Thank you untuk waktunya. Ya, yuk kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang kami boleh jalani bersama Tuhan. Hari ini kami belajar kebenaran tentang harmony in diversity, mengingatkan kami berbeda satu dengan yang lain dengan pasangan kami. Banyak hal berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kebutuhan emosional kami pun berbeda antara kami sebagai suami dan kami sebagai istri. Ya Tuhan, mencari harmoni di tengah diversity keragaman ini bukan hal yang mudah. Dan sering kali itu diperparah dengan begitu banyak paradigma atau kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar yang masuk dalam pikiran kami, dan itu begitu menguasai diri kami dan menjadi moto yang kami hidupi atau jalani dalam pernikahan kami. Hari ini kami cuma belajar 2. Tapi biarlah dari apa yang kami pelajari ini Tuhan, kami diingatkan panggilan kami dalam pernikahan. Kami diingatkan untuk menyadari tidak ada pasangan yang compatible 100%. Kami diingatkan kami dan pasangan kami sama-sama 2 orang berdosa yang masih dalam proses dikuduskan dan terus dibentuk menjadi makin serupa Kristus. Begitu banyak perbedaan-perbedaan yang sangat esensial sekali antara
kami dan pasangan kami. Tetapi ajar kami untuk melihat Tuhan, Kau tempatkan kami dalam pernikahan dengan pasangan kami. Bukan kebetulan. Dari perspektif iman Kristen, kami meyakini tidak ada yang namanya kebetulan. Karena Engkau ingin untuk kami dibentuk, saling membentuk seperti besi menajamkan besi, dan kami sama-sama bertumbuh dalam perubahan hidup, makin menyerupai Kristus. Bersyukur karena kami punya pasangan yang menjadi best supporter, best friend, yang dimana kami bisa sharing dalam suka dan duka. Kami bisa bertumbuh bersama, berjuang bersama, membesarkan anak bersama, dan pada akhirnya kami pun akan kembali berdua lagi, menjadi tua bersama. Kami tidak ingin ketika kami sudah sangat tua melihat kembali kepada pernikahan kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyesali pernikahan kami. Tapi kami ingin menjadi orang yang bisa melihat the wonderfulness of our marriage. Keindahan pernikahan kami yang Tuhan pakai di tengah segala perbedaan dan kekurangan kami. Tuhan pakai untuk menciptakan momen-momen yang begitu berharga yang kami percaya akan kami kenang seumur hidup. Berkati apa yang kami pelajari bersama hari ini menjadi pedoman untuk hidup pernikahan kami. Berkati para pasutri yang ikut hari ini. Tuhan tahu keadaan pernikahan mereka masing-masing. Mohon anugerah Tuhan untuk mereka dalam mereka berjuang bersama menjalani hidup pernikahan mereka. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke.